Xiao Douya. Hati-hati. Xiao Douya. Xiao Douya, cepat ke sini. Jangan lari-lari, nanti kami tidak bisa menemukanmu, ya? Anak baik. Dani. Jawan. Ayah. Lihat, begitu kami sebut Jawan. Dia langsung tahu itu ayah. Ayah di sini. Kakak. Ranran ada di sana. Terima kasih. Selamat ya. Terima kasih. Sinran. Istri tercinta, sudah bangun belum? Aku sudah bangun lama. Kenapa kamu tidak membangunkanku lagi? Aku lihat kamu tidur nyenyak sekali. Aku jadi tidak tega membangunkanmu. Oh ya, ada flash disk penting yang ketinggalan di meja rumah. Bisa tolong minta orang mengantarkannya ke kantor? Sepertinya aku melihatnya waktu membereskan kamar. Kebetulan aku keluar hari ini, aku antar dulu ya. Bagus, kalau begitu kita makan siang bersama ya. Aku berangkat dulu. Baik, aku tunggu ya istriku. Dah. Ding, bagus sekali. Halo. Aku sudah sampai kantor. Kamu di mana? Aku ada urusan di pabrik. Kamu ke kantorku dulu saja. Nyonya Ding, selamat. Kamu cari Jiawen? Dia sebentar lagi datang. Tidak ada apa-apa. Ini hadiah pernikahan untuk kalian. Lihat suka atau tidak? Terima kasih. Wah, bagus sekali. Tidak apa-apa. Oh ya, Jerui itu bosmu sekarang? Ya, sebenarnya kami sudah kenal. Sejak di Singapura. Kamu sangat berbakat. Pasti akan lebih sukses. Terima kasih. Kalau tidak ada hal lain, aku pergi dulu. Simran, kenapa wajahmu pucat sekali? Apa kamu tidak enak badan? Kamu sibuk aja. Gak apa-apa, kamu duduk dulu. Aku ambilkan air. Sudah lebih enakan? Ayo, cepat minum air. Tanganmu kok dingin banget? Kalau ada yang gak enak, bilang ya. Kalian berdua ngapain? Jadi, kamu datang ke saya.
Cepat lihat Sinran, dia nggak enak badan. Ayo minum dulu. Ketemu pacar lama di sini diam-diam, malah suruh aku lihat. Jing Xiaolin. Sinran sekarang adalah kakak kamu. Kok bisa kamu ngomong begitu? Siapa yang bilang dia kakak iparku? Yang X Ran. Aku sudah peringatkan kamu kan? Jangan main sandiwara lagi. Jangan bertengkar. Aku nggak apa-apa. X-Cyan Ran. Diam aja ngapain? Telepon dong. X-Cyan Ran. X-Cyan Ran. Sayang, kamu sudah bangun. Sayang, jangan bergerak dulu. Coba rasakan, ada bagian tubuh yang gak enak. Jiawen, kenapa aku di sini? Bukannya kamu pergi ke pabrik? Aku gak ada mood kerja, aku khawatir banget, beneran. Nggak apa-apa, jangan khawatir. Sayang, kamu tahu nggak? Aku sebentar lagi jadi ayah. Kamu bilang apa? Kamu bilang, aku hamil. Iya. Kita berdua sebentar lagi jadi ayah dan ibu. Anak, kenapa kamu memilih datang di saat seperti ini? Apa kamu ingin menyatukan cinta ayah dan ibu? Sinran, ayo duduk. Duduk. Ayah, ibu. Hari ini hari yang baik, ibumu berbaik hati. Izinkan aku minum 2 gelas, ini berkat kalian. Coba hamil lagi, aku bisa minum 2 gelas lagi. Ayah sudah jadi kakek, nanti cucu yang minumin. Baik. Aku pulang. Bibi, tolong ambilkan nasi yang cakew. Seharian belum makan, perutku lapar. Bibi, cepat ambilkan sup untuk Sinran. Tidak, Aku yang ambil. Jangan bergerak. Main pelan-pelan. Nanti setelah selesai, telepon nenek. Biar mereka senang. Kalau khawatir, biarkan mereka datang melihat. Tapi kamu tidak perlu pergi, aku yang akan menjemput mereka. tidak apa-apa, karena aku ingin. Tunggu sampai aku merasa lebih baik baru pulang. Kalau kamu mau pulang, minta Jawen mengantarmu. Ya, Sebenarnya yang paling penting bagi ibu hamil adalah perasaan bahagia. Urusan rumah yang berantakan, kamu tidak perlu peduli. Jaga kandunganmu dengan baik. Jialin. Ayo, makan. Makan. Minum bebas. Ayo, Berikan padaku. Bisa menyetir tidak? Dari jalan besar belok ke jalan kecil, tidak mengurangi kecepatan. Padahal kamu menyeberang juga tidak lihat jalan. Menyetir mobil jelek saja sombong. Cepat turun. Kamu ini ngomong apa sih? Apa yang kamu bicarakan? Vas Antikupaka. Kok kamu? Aku kenal kamu? Jangan sok akrab ya, aku bilang. Harus bayar berapa? Ya sudah bayar. Yang Sinran itu kamu kenal kan? Aku temannya, aku pernah lihat kamu bersamanya. Ada apa? Nanti aku kasih tahu. Meskipun kamu temannya yang Sinran ya, kamu tetap harus bayar, ini kan vas antik. Tapi kebetulan aku ada yang mau tanya. Kalau kamu jujur menjawab, bukan hanya satu vas jelek ini. 100 pun aku bayar. Pai Kerala, yang Sinran sebelumnya, pernah menyewa rumahmu?
Jia Minieva Sinjiria, Nenyewa Remaku Apanya, itu kami tinggal bersama. Kami seharusnya menikah. Terutama karena dia hamil anakku. Tapi aku tidak mau. Jadi saat pernikahan aku kabur. Apa yang terjadi selanjutnya, aku tidak terlalu tahu. Tapi baru-baru ini bertemu lagi. Sesederhana itu. Ulangi lagi yang baru saja kamu katakan. Ulangi lagi. Kalau begitu, beri uang lagi. Tidak masalah. Membangunkanmu. Sayangku sudah bangun. Entah si kecil di perut sudah bangun atau belum. Sekarang mana bisa disebut si kecil? Paling-paling Xiao Douya. Kita panggil dia Xiao Douya saja. Xiao Douya. Boleh juga. Nona Ding baik. Nona Ding sudah kembali. Kakakku mana? Tuan muda di taman. Jadi aku memutuskan, anak kita nanti. Pasti kita sendiri yang memberi nama. Aku tidak akan membiarkan ibuku mencari ahli-ahli untuk memberi nama. Jadi nama Xiao Douya ini sudah ada di hatimu. Jialin. Ayo, kemari. Jialin. Kamu datang tepat waktu. Ada apa? Cepat katakan, aku sibuk. Aku dan kakak iparmu sedang memberi nama. Untuk keponakanmu nanti, mungkin laki-laki atau perempuan. Kasih saran dong. Kalian sendiri yang memilih. Aku tidak berani. Lihatlah ingatanku ini. Aku terlalu senang sampai hampir lupa. Jialin, sebenarnya soal perasaan ini. Aku beritahu kamu. Tenang saja. Aku sudah terluka berkali-kali olehnya. Sudah terbiasa. Zaman sekarang, siapa yang tidak bisa hidup tanpa siapa? Kalau kamu benar-benar berpikir begitu, aku lega. Baiklah, aku lelah. Kalau begitu cepatlah istirahat. Kalau ada apa-apa, ingat panggil kakak. Aneh-aneh saja hari ini. Berubah lebih cepat dari membalik halaman. Sinran sekarang sudah menjadi kakak iparmu. Kakakmu rela melepaskan segalanya. Seorang wanita yang harus dilindungi dan dicintai. Adalah kebahagiaan seumur hidupnya, tapi kamu bahkan merusak kebahagiaan kakakmu sendiri. Wanita sepertimu. Aku benar-benar tidak bisa menerima. Aku sangat sedih. Kak, jika kamu tahu wanita ini menipumu, apa yang akan kamu lakukan? Tapi, jika kamu kehilangannya selamanya, apa yang akan kamu lakukan? Untuk kebahagiaanmu, haruskah aku menjadikan rahasianya sebagai rahasiaku juga? Ada apa? Siang-siang sendiri di sini minum minuman keras. Tidak takut mabuk? Minum anggur merah secukupnya bisa merawat kecantikan. Lagi pula aku tidak minum banyak. Kamu sudah cukup cantik, Jialin. Jialin. Masalah Sunuo. Apakah kamu benar-benar bisa melepaskannya?
Apa yang bisa kulakukan jika tidak bisa melepaskannya? Tenang, waktu bisa mengikis segalanya. Ia bisa membuktikan cinta, juga melupakannya. Katanya orang yang sedang jatuh cinta adalah seorang penyair. Orang yang patah hati adalah seorang pemikir. Kamu benar-benar hampir menjadi seorang pemikir. Patah hati hanya membuatku lebih mengenal diriku sendiri. Betapapun sakit dan sedihnya, aku pasti akan melupakan dan melepaskannya. Sebenarnya menurutku yang paling menyakitkan dalam hidup bukan kehilangan orang yang dicintai, tetapi kehilangan dirimu sendiri karena orang yang paling dicintai. Ja, aku telah kehilangan diriku sendiri. Jialin. Sebenarnya dalam perjalanan tubuh kita akan menghadapi banyak kesulitan. Kita akan sedih, terluka, menangis. Tapi itu tidak penting. Yang penting adalah kita harus berterima kasih pada orang atau hal yang pernah menyakiti kita. Dengan begitu kita bisa tumbuh. Dan kamu harus percaya di persimpangan berikutnya. Kamu pasti akan melihat kebahagiaanmu sendiri, sungguh. Apakah kamu bahagia? Tentu saja aku bahagia. Aku punya keluarga besar yang sangat hangat. Ibu yang cakap, ayah yang lembut, adik yang lucu, dan istri yang lembut dan baik hati. Serta Xiao Douya yang akan segera lahir. Xiaodoya. Ini nama yang aku dan kakak ipar berikan untuk bayi. Lucu kan? Kau bilang, semua yang seharusnya dimiliki seseorang sudah kumiliki. Apa aku bisa dibilang beruntung? Ayo, jangan sedih. Jalin sudah pergi sejak pagi. Dia tadi malam bilang padaku, ada beberapa hal yang harus diselesaikan hari ini. Dia pergi pagi-pagi sekali. Anak perempuan ini berubah. Dulu dia selalu menyelesaikan urusannya tengah malam. Dia bahkan bilang padaku, ingin kuliah di luar negeri. Sebenarnya ini bagus juga. Daripada melihatnya terus melamun setiap hari. Melihatnya bikin sedih. Kau ini sudah marah-marah setengah mati, ujung-ujungnya tetap saja khawatir sendiri. Anak perempuan kita sudah besar, pacaran tidak sia-sia. Dia juga setuju bercerai, bagus, bercerai itu bagus. Kalau dengan pergi ke luar negeri sekali ini, dia bisa melupakan semua ini, itu juga hal yang baik. Ayah, ibu, kalian berdua pergi bersama? Lagi pula ibumu mau pergi inspeksi bisnis, aku juga kebetulan libur. Akan menemani dia jalan-jalan sebentar. Setelah dia sedikit lebih tenang, baru akan mengantarnya ke Amerika untuk sekolah. Kalau begitu, di rumah hanya tinggal aku dan Sinran berdua. Ada apa? Tidak suka kami berdua di rumah mengganggu? Bukan itu maksudku. Keluarga besar punya kebahagiaannya sendiri. Pasangan muda punya manisnya sendiri, kan? Kenapa? Sekarang lihat telur saja ingin muntah? Tidak, hanya agak tidak enak badan. Ayo, cepat minum apel lemon. Sayang, kamu ingat tidak? Bagaimana? Dulu waktu kamu hamil Jiawen, Ya, hanya minta apel lemon dariku. Ini trik yang kamu ajarkan ke Jiawen. Siapa tahu siapa yang mengajarinya. Tadi malam dia muntah sepanjang malam di depan toilet. Hampir tidak tidur nyenyak. Dia muntah sepanjang malam. Ya. Berarti kamu tidak tidur semalaman? Bagaimana aku bisa tidur kalau dia muntah terus seperti ini? Kalau dia terus muntah seperti ini, kalian berdua tidur di kamar terpisah saja. Bukan. Kalau malam dia muntah, siapa yang akan merawatnya? Kalau malam tidak istirahat dengan baik, siang hari bagaimana bisa semangat? Sekarang perusahaan ada banyak rapat, kamu tidak mungkin ketiduran di depan rekan kerja. Bagaimana aku bisa memimpin? Bukan, aku. Jiawen, ibu benar. Sekarang perusahaan sedang dalam tahap penting untuk go public. Lagi pula aku muntahnya tidak terlalu parah. Mari ikuti saran ibu, tidur di kamar terpisah saja.
Bagaimana tidurnya, sayang? Lumayan, baik-baik saja. Tadi malam hanya muntah sekali. Kenapa kalau tidur bersamamu? Aku muntah terus sepanjang malam? Tapi kalau tidur sendiri hanya muntah sekali, aku tahu. Pasti ulah Xiao Douya. Dia merasa ayahnya terlalu lelah. Jadi biarkan dia tidur nyenyak. Istriku semakin pandai berbicara. Sekarang jam berapa? Jam 9:05. Kenapa? Sudah terlambat. Kenapa tidak membangunkanku? Bukankah hari ini harus mengantar ayah, ibu, dan Jialin ke bandara? Kenapa buru-buru? Mereka baru berangkat jam 10, santai saja. Sayang, kamu kenapa? Mau muntah? Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Aku akan siapkan sarapan untukmu. Kamu mandi pelan-pelan saja. Xiaowan. Sudah siap? Tan Sue mana? Bukankah dia bilang akan pergi bersama kalian? Dia datang ke rumah atau langsung ke bandara? Kami janjian bertemu di bandara, bibirmu bilang. Dia juga akan pergi ke luar negeri untuk menyembuhkan luka hatinya. Hari apa ini? Semua putus cinta. Aku tahu soal anak-anak sekarang. Pokoknya aku tidak mengerti, tidak bisa ikut campur terlalu banyak. Aku hanya bertugas makan enak dan bersenang-senang, itu saja. Ngomong-ngomong, bagaimana Sinran? Seperti biasa, pagi ini muntahnya agak parah. Kalau begitu kalian jangan pergi ke bandara. Di jalan nanti guncangan bisa membuatnya muntah lebih parah, kamu temani dia saja di rumah. Ayah dari Shanghai Greenland Mawar Garden. Ke bandara hanya butuh 29 menit. Ayah, biarkan aku pergi. Aku takut ibu punya pikiran lain lagi. Sudah, aku akan bicara dengannya. Kalau begitu aku tidak pergi. Tidak usah pergi, sudah. Terima kasih, ayah. Aku naik dulu, sebentar antar kamu. Pagi, Bu. Baru saja Laoyang telepon bilang, ada sedikit perubahan dalam detail rencana insentif saham. Sambil kamu masih di sini, kita bahas dulu. Baiklah, aku akan antar sarapan untuk Sinran dulu. Sebentar aku temui kamu. Biarkan Jialin yang antar. Kalau tidak, kakakmu ada urusan, aku sebentar ke bandara. Waktunya mepet. Ingat suruh dia minum segelas air hangat sebelum sarapan, buat melemaskan tenggorokan. Oak. Ikut aku. Jialin, masuk sini cepat. Kakak dan ibu sedang bicara, jadi aku yang antar sarapan. Terima kasih. Jialin, tunggu sebentar. Ayo. Duduklah. Lihat, ini hadiah untukmu. Tiba-tiba saja kenapa memberi hadiah? Karena aku dengar dari kakakmu, tanggal 10 bulan depan ulang tahunmu. Jadi aku minta tolong teman belikan shell ini dari luar negeri. Awalnya mau diberikan saat ulang tahunmu. Tapi visa kamu kan lebih cepat. Jadi terpaksa diberikan lebih awal. Ambil. Hadiah ini dibanding milikmu pasti tidak ada apa-apanya. Tapi ini ungkapan sayang dari kakak ipar. Sekarang kita sudah satu keluarga. Jadi aku harap Kamu harap kita bisa rukun, ya? Aku harap kita bisa seperti keluarga sungguhan. Kamu sangat mencintai kakakku? Maksudmu apa? Seberapa besar cintamu padanya? Jujur, aku juga bingung menjelaskannya. Pokoknya saat bersamanya, sangat bahagia dan tenang. Semakin lama bersamanya, rasa sayangku semakin dalam. Dan setiap kali aku sedih, hanya perlu melihat senyumannya, semua masalah langsung hilang. Kalau kamu begitu mencintainya, kenapa tidak bisa jujur padanya? Kakakku demi kamu bahkan rela meninggalkan keluarga. Kenapa masa lalumu? Kamu sembunyikan rapat-rapat darinya. Aku benar-benar tidak bisa. Tidak meragukan tujuan sebenarnya kamu menikah dengannya. Jialin, kamu ngomong apa sih? Sangat disayangkan.
Masa lalumu yang itu semua aku sudah tahu. Dan itu lebih buruk daripada bekerja di bar dan pinjam uang rentenir. Masa lalu yang lebih memalukan. Kamu bilang masa lalu apa? Sudah sampai segini masih mau menyembunyikan dariku? Ini adalah hasil diskusiku dengan tim penasihatku. Belum sempat kutunjukkan padamu. Menurutku ini bisa dilakukan. Aku akan menemui Laoyang untuk berdiskusi lagi. Menurutku tidak perlu buru-buru mengambil kesimpulan. Setelah kamu pulang ke negara kita baru kita pertimbangkan dengan matang. Bagaimana? Ya, aku tahu. Baik, aku duluan keluar. Masih belum tahu Sinran sudah makan atau belum? Jawan. Selama aku di luar negeri tidak ada yang mengawasimu. Aku harap kamu fokus pada kariermu. Jangan hanya memikirkan urusan percintaan, dengar? Ibu, aku sudah besar. Ibu tenang saja, anakmu tahu batas. Pasti bisa seimbangkan kehidupan dan pekerjaan. Ayo. Aku dan Sinran pernah menikah. Dia pernah mengandung anakku. Sebelum mengandung anakku, dia pernah diperkosa. Ulangi sekali lagi. Namaku Chaoyang. Aku dan Sinran satu SMA. Dia punya masa lalu yang buruk. Tapi aku tidak mempermasalahkannya dan menikah dengannya. Lalu dia mengandung anakku. Tapi akhirnya anak itu juga tidak jadi. Aku selalu tidak senang. Sangat tidak bahagia. Mungkin memang takdir. Mantan istri pacar sepupuku ternyata kakakmu. Dan mantan suamimu yang mencoba memeras. Bahkan mencoba memeras mobilku. Betapa rumitnya hubungan ini. Kamu tahu nggak? Waktu aku dengar kabar ini dari mulutnya, aku benar-benar marah sampai kepala mau meledak. Gimana bisa kamu menyembunyikan kabar sepenting ini? Dari semua orang? Maaf, aku benar-benar nggak sengaja mau sembunyiin. Aku selalu pengen ngomong ke kakakmu. Tapi aku bingung gimana cara ngomongnya. Dari mana mulainya? Maaf. Sama hubungan kamu sama Sunuo. Kalian putus karena aku. Tapi kamu sama Sunuo juga nggak perlu sampai segitunya kan? Di depan kakakku pura-pura nggak kenal. Sunuo demi kebahagiaanmu yang katanya. Dia tanggung semua kesalahan. Apa kakakku harus dipermainin sama kalian? Dibohongi segini sama kalian? Nggak, bukan gini, beneran bukan gini. Bukan gini. Awalnya aku mau cerita semua. Keskibi kok kakakku. Tapi aku lihat cintanya ke kamu. Sama harapannya punya anak. Aku nggak bisa ngomong. Jadi aku putusin. Bawa rahasiamu jadi rahasiaku juga. Makasih. Makasih ya, beneran makasih, makasih. Nggak usah makasih. Aku bukan karena kamu. Aku demi kakakku. Aku nggak mau lihat dia sakit hati. Tapi aku ada syarat. Kamu harus setuju. Kamu harus cinta kakakku seumur hidup. Jangan hianatin dia. Temenin dia sampai tua. Oke. Aku janji. Harap kamu tepati janjimu. Ulangin lagi. Nama aku Chaoliang. Aku satu SMA sama Sinran. Dia punya masa lalu yang gak baik. Tapi aku juga gak permasalahin. Tetap nikah sama dia. Terus dia juga hamil anakku. Tapi akhirnya anaknya juga gak jadi. Aku selalu kesel. Gak seneng banget. Kenapa? Kenapa sembunyi dari aku? Kenapa aku yang terakhir tahu? Bukannya katanya mencintaiku? Ayah, ibu.
Jialin, Jawen mana? aku cari kemana-mana nggak ketemu. Nggak apa-apa, dia pasti datang sendiri. Kamu kenapa? Wajahmu kelihatan pukit. Nggak apa-apa, semalam muntah agak parah. Jadi kurang tidur. Oke kalau gitu kita pergi. Ok. Ayo naik mobil, ayah. Jiawen, Jawen, kamu kemana aja? Aku nggak antar kalian ya. Nggak apa-apa. Kami ada supir, kamu temani istrimu saja. Ayo naik mobil. Jaga diri baik-baik di luar negeri. Nanti kakak datang jenguk kalau ada waktu. Kakak, janji ya, hidup bahagia. Oke. Kakak Park. Kebahagiaan kakakku aku serahkan padamu. kamu baik-baik saja, jaga diri baik-baik. Ngapain sih? Kan bukan nggak balik. Cepetan pergi, pesawat mau terbang. Sepeton, kita pergi ya. Kalian pulang saja, kami pergi dulu. Dadah. Ayo pergi. Kenapa tangannya? Kok bisa jatuh sampai begini? Gak apa-apa. Kalau ada luka gini bisa infeksi. Tunggu sebentar. Ada apa, Jiawen? Lagi bad mood ya? Jiawen, kamu kenapa? Aku tanya kamu. Sebenarnya kamu dan Sunwo hubungan apa? Jiawen, aku. Cao Liang itu siapa lagi? Malu mengakuinya. Atau takut menjawab? Jiawen. Kamu. Kok bisa kamu? Kalau bukan karena aku dengar percakapanmu dengan Jialin. Apa aku akan dibohongi seumur hidup? Pernah menikah. Pernah aborsi. Pernah pacaran dengan sahabatku. Aku benar-benar tidak percaya. Ini yang dilakukan oleh wanita yang paling kucintai. Jiawen. Keadaannya tidak seperti yang kamu bayangkan. Jiawen, dengarkan penjelasanku, dengarkan aku. Jangan bicara apa-apa. Masih ada waktu untuk menjelaskan sekarang? Ketika kamu menyembunyikannya dariku, pernahkah kamu memikirkan perasaanku? Bukankah kita sudah bilang? Kita saling mencintai, harus saling jujur. Lalu mengapa kamu menyembunyikannya dariku, Sinran? Aku adalah pria paling bahagia di dunia. Tapi sekarang, duniaku hancur, kamu tahu? Keadaannya benar-benar tidak seperti yang kamu bayangkan. Dengarkan penjelasanku, ya? Aku benar-benar mencintaimu. Aku mohon, aku benar-benar minta maaf padamu. Maaf. Kalau kata maaf saja bisa menyembuhkan semua luka. Lalu siapa yang akan terluka? Jiawen, jangan pergi, ya? Jangan pergi. Jiawen, jangan pergi. Jiawen.
Pelan-pelan, kok minum sampai begini? Pelan-pelan. Cepat bangun. Pergi. Pelan-pelan. Pergi. Kok banyak sekali orang? Jirwei. Itu kan Jiawen. Xiaowan. Kebetulan sekali, Jiawen. Bukannya Dengga istrimu hamil? Kok tidak di rumah menemani dia? Jiawen, kamu minum berapa banyak? Jiawen, kamu kenapa? Minum juga tidak mengajak kami. Kamu melototi kami untuk apa? Apa yang terjadi? Kamu bisa cerita sama kami. Kami temanmu. Teman. Apa kamu pernah anggap aku sebagai teman? Xiaowen, kamu mabuk ya? Ngomong apa sih? Minggir. Aku nggak mabuk. Aku selalu anggap kamu sebagai temanku. Aku cerita semua hal padamu, nggak ada yang disembunyikan. Kamu, semua hal disembunyikan, dibohongin aku. Apa kamu anggap aku sebagai teman? Sebenarnya apa yang terjadi? Ada apa ini? Ikut aku. Jiawen, sebenarnya apa yang terjadi? Bicara baik-baik, jangan gegabah. Lepasin aku. Jia Hui, lepasing Jia. Benar, Jiawen. Soal Xinran, aku memang bohong padamu. Dia bukan cinta pertamaku yang polos. Dia adalah wanita yang kucintai sejak usia 17 tahun. Wanita yang selalu kucintai dalam-dalam. Masa lalu yang kacau dengan Cao Liang membuat Xinran terluka parah. Kupikir aku bisa memperbaikinya. Tapi munculnya Jialin membuat dia dan aku semakin menderita. Awalnya kekira. Ketemu kamu adalah awal kebahagiaan untuk Xinran. Tapi aku nggak nyangka. Dia tetap nggak bisa lepas dari luka masa lalunya. Kenapa? Kenapa kalian gak kasih tahu aku dari dulu? Kalau dari dulu aku tahu, aku gak akan menyalahkannya. Apa gunanya aku kasih tahu kamu? Itu cuma akan menyakiti. Awalnya kekira. Dia bisa tinggalkan semua masa lalunya. Dan memulai baru denganmu, yang bikin dia tersenyum lagi, percaya lagi pada cinta. Percaya lagi pada kebahagiaan. Aku nggak kasih tahu kamu. Aku takut hal-hal ini pengaruhi cintamu padanya. Ternyata aku salah. Siapa yang nggak punya masa lalu? Cinta bukan mencari orang yang sempurna, tapi belajar memandang dengan kacamata sempurna, untuk menghargai orang yang tidak sempurna. Xiaowan. Masa lalu pahitnya, dibanding cintamu padanya. Apa artinya itu? Kenapa kamu tidak bisa memilih untuk memaafkan?
Siapa yang tidak memiliki masa lalu? Sinran. Bukan mencari orang yang sempurna, tapi belajar melihat dengan pandangan yang sempurna. Untuk menghargai orang yang tidak sempurna. Masa lalu sulit Jia Wen. Dibandingkan dengan cintamu padanya. Apa artinya itu? Kenapa kamu tidak bisa memilih untuk memaafkan? Jia Wen. Apakah itu kamu? Iya, aku Sinran. Aku datang mencarimu. Maafkan aku. Jia Wen, kamu bagaimana? Jangan bicara. Biarkan aku yang bicara. Aku bertemu Sunuo. Dan juga bertemu kakak perempuan. Mereka memberitahuku semua hal. Aku sangat membenci diriku sendiri, sungguh. Aku selalu bilang mencintaimu. Tapi hanya tahu menemanimu bahagia dan senang. Tidak tahu membantumu memikul kesedihan dan penderitaan. Sayang. Maafkan aku salah. Tidak. Aku terlalu egois. Aku tidak memberitahumu apa-apa. Si kecil bodoh. Aku sudah tahu semua hal ini. Kedepannya aku tidak akan membiarkanmu sedih sedikit pun. Aku pasti akan memperlakukanmu dengan baik. Rasa sakitmu adalah rasa sakitku. Kamu bahagia, aku baru bahagia. Jadi, maafkan aku, ya. Sudah selesai, bersiap dengan ringan. Bawa barang yang cukup. Kalau tidak cukup, kamu bisa naik pesawat untuk mengantarkannya padaku. Beri aku kejutan. Tidak masalah. Sayang. Lama tidak melihatmu. Aku akan sangat merindukanmu. Sudah, urusan bisnis, jangan terganggu. Tidak terganggu karena kamu. Terganggu karena Ibu Xiaodoya boleh kan? Tidak boleh juga. Aku sebagai ayah masih hidup susah begini. Kamu bilang, mana ada keadilannya? Bawa barangnya taruh di lantai bawah dulu. Ini punya ibuku. Kok mereka sudah pulang hari ini? Ayo lihat. Ayo. Makan malam jam 6 tepat. Nyonya muda. Ayah, ibu, kan katanya mau pergi 2 minggu? Kok buru-buru pulang? Sinran sehat-sehat saja? Semua baik-baik saja. Terima kasih perhatian ayah. Bagus kalau begitu. Tidak pergi ke kantor? Aku baru mau berangkat ke bandara. Siang ini terbang ke Beijing untuk urusan bisnis dengan Bos Yu. Kebetulan aku ada yang mau bicara denganmu. Tidak bisa tunggu dia pulang dinas dulu? Ikut aku ke kamar. Kamu masuk dulu, aku sebentar lagi balik. Ibu, kenapa? Ada masalah di perusahaan? Setelah kamu pulang dinas nanti, cerai saja dengan Sinran. Ibu, ini maunya apa lagi?
Sayang, jelaskan baik-baik, jangan bikin dia kaget. Kenapa tiba-tiba suruh aku cerai dengannya? Lagi pula sekarang Shinran. Kamu suruh aku cerai dengannya? Harus ada alasannya dong. Baik, akan kuberi alasan. Apa kamu lupa Jalin pernah bilang? Dia itu wanita bar? Terus kenapa? Bukannya sudah kujelaskan tentang ini? Dia kerja sebagai pelayan di bar. Kenapa kamu selalu mempersoalkan hal kecil ini? Di bar itu banyak orang jahat, kamu yakin? Dia bisa tetap bersih di lingkungan seperti itu? Sebenarnya kamu mau bilang apa? Selain pernah jadi wanita bar. Apalagi yang dia sembunyikan darimu? Masih ada apa lagi? Dia pernah menikah dengan seorang bajingan. Dan pernah hamil anaknya. Setelah itu dia juga pernah pacaran dengan Sunwo. Untung Sunwo putus dengan Jalin. Aku mual ingat hal ini. Ini akan jadi aib keluarga Ding. Jalin yang memberitahumu? Jangan salahkan dia. Setelah Jalin pergi ke Amerika, ibumu meneleponnya. Jalin tidak sengaja membocorkannya. Langsung buru-buru pulang. Aku bisa tidak marah? Seorang gadis bar, pura-pura polos dan mengiba datang ke keluarga Ding kami. Aku ingin bertanya padamu, kamu tahu masa lalunya. Apakah kamu sama sekali tidak keberatan? Sebenarnya hal ini. Aku tidak bisa membiarkan orang seperti ini tinggal di rumah kami. Ibu, tolong perhatikan kata-katamu. Benar, Shinran memang memiliki masa lalu yang buruk. Tapi itu semua karena terpaksa oleh hidup, dan dalam seluruh kejadian ini. Dia adalah korban terbesar. Biarkan masa lalu berlalu. Aku tidak keberatan, kamu masih keberatan apa? Xiaowan, orang bijak tidak melawan arus. Ibumu sudah sangat khawatir seperti ini. Apapun yang kamu katakan tidak akan berguna. Ikuti saja keinginannya. Ayah, kamu sudah melihat sendiri. Bukan aku yang ingin bertengkar dengan ibu, dia yang memaksaku. Aku tidak memaksamu, aku hanya ingin memberitahumu. Betapa buruknya seluruh kejadian ini, aku berharap kamu bisa bercerai. Aku juga memberitahumu, tidak akan bercerai. Kamu benar-benar sudah dibutakan olehnya. Kamu tidak memikirkan apa tujuan dia menikah masuk ke keluarga Ding. Apa tujuannya bisa ada? Aku mencintainya, dia mencintaiku. Kami ingin bersama seumur hidup, sesederhana itu. Tidak sesederhana itu. Kamu akan segera menggantikan posisiku. Perusahaan sudah mulai merencanakan promosi untukmu. Hal seperti ini jika tersebar, akan merusak reputasimu dan perusahaan. Aku tidak ingin kamu terus membabi buta. Aku. Halo. Baik, aku mengerti bos Gao. Nanti ketemu di bandara. Baik. Kamu benar. Aku tahu tanggung jawab di pundakku sangat besar. Karir adalah tanggung jawab, pernikahan juga tanggung jawab. Sekarang Shinran mengandung anakku. Jika aku meninggalkannya, apa aku masih layak disebut pria? Orang seperti ini pantas menjadi anakmu? Sudah, duduk dulu. Tunggu sampai Jiawen pulang dari dinas luar dulu. Ibu. Kalau kamu masih anggap aku anakmu, jangan bicarakan soal ini ke Shinran. Sampai aku pulang nanti. Makasih. Istri datang. Sudah waktunya ke bandara. Iya, baru kasih tahu mama soal kerjaan. Dingin di luar, sini pakai jaket. Sayang, aku akan kangen.
Janji, jaga diri baik-baik. Tunggu aku di rumah, ya. Hem, Jangan gerak, biar aku peluk lagi sebentar. Kan aku bilang apa? aku akui. Semua ini benar. Itu, aku kenal Jiawen. Lalu itu gak masalah? Ah, Jangan panggil aku mama. Kamu gak berhak. Kalau bukan karena Jiawen yang maksa, kamu gak mungkin masuk keluarga kami. Jujur saja, di hatiku, aku gak pernah anggap kamu menantuku. Apalagi sekarang aku tahu masa lalumu. Kalau kamu benar-benar cinta Jiawen, kalau kamu peduli masa depannya, pergi sekarang sebelum dia pulang. Aku akan atur tempat tinggal untukmu. Setelah anaknya lahir, kamu dan keluarga Ding gak ada hubungan lagi. Tapi tenang, aku jamin hidupmu berkecukupan. Xiaodu yang mana? Itu darah daging keluarga Ding. Mulai sekarang, gak ada hubungan denganmu. Jiawen, maafkan aku. Oke, terima kasih. Nona muda berangkat bawa koper. Sebelum subuh, Dia bilang apa? dia minta kasih surat ini buat tuan muda. Ada apa? Lihat. Dia pergi. Puas ke kamu. Ayah, aku pulang. Kamu pulang cepat sekali. Di sana selesai lebih awal, jadi aku pulang duluan. Baiklah, kamu sudah bekerja keras. Dia ada di lantai atas? Dia kenapa? Dia pergi. Kalau begitu, kita atur besok jam 10 pagi, ya? Baik, begitu saja. Kenapa? Bukannya sudah janji tunggu aku pulang dulu berdiurus? Kenapa kamu mengusirnya? Kamu kenapa marah-marah? Aku tidak memaksanya. Aku hanya memberitahukan pendapatku saja.
Biarkan dia memilih sendiri. Awalnya aku ingin dia pergi setelah melahirkan. Tak disangka dia pergi begitu cepat. Dia kan hamil? Kok tega sekali kamu? Aku ini demi kebaikanmu. Tidak perlu. Tidak. Sebentar, tadi kamu bilang apa? Sinran hilang lagi. Siapa sih yang iseng-iseng hilang sendiri? Ini kan karena tekanan dari mertuanya. Nanti keluargamu tidak akan memperlakukanku seperti ini. Tidak akan. Ayo pergi. Ayah, gimana? Polisi baru saja telepon, belum ada kabar untuk sementara. Tenang saja. Orang baik pasti dapat perlindungan. Pasti ibu dan anaknya selamat. Aku bilang, adik, Jiawen sekarang kurus sekali. Kok bisa begitu? Istri tercinta Sinran pergi karena suatu hal, mohon bantuan untuk menyebarkan. Temukan cinta sejati. Belakangan ini, seorang suami yang setia dalam beberapa hari saja. Sudah puluhan ribu orang membagikan, mari kita lihat bersama. Suami setia menulis di Weibo. Istri pergi karena keadaan khusus. Dia merindukannya setiap hari, berharap ada orang baik yang membantu. Memberikan petunjuk yang berguna. Hello, Shaoli. Aku tahu. Tenang saja, pasti aku selesaikan masalah ini. Aku sedang di luar sekarang, tunggu sampai besok. Besok setelah aku kembali ke lokasi proyek. Xian Ran. Maaf. Aku sedang ada urusan mendesak, nanti aku telepon kamu ya. Aku muncul di hadapannya sekarang. Apa maksudnya ini? Jiawen sudah susah payah mencarinya. Bukankah seharusnya dia sendiri yang menjemputnya pulang? Oke, sampai sini saja. Maaf merepotkanmu, Xiao Shao. Kamu sudah muter-muter jauh untuk mengantarku, tidak apa-apa. Kamu pergi saja. Halo Jiawen, ini Sunwo. Kamu di mana? Maaf kapinya tertinggal di bar. Baik. Kalian di bar yang mana? Baik, kamu tunggu aku sebentar. Terima kasih. Ke Tongbei Road. Maaf merepotkanmu, tidak masalah. Halo, maaf mau tanya, tadi aku sudah menghubungi. Aku datang menjemput temanku, dia tadi masih di sini. Tidak lama pergi, jalan ke arah sini, dia sudah pergi. Dia pergi sendirian? Terima kasih. Xiaowan. Sinran.
Sin. Jiawan. Sunuo. Sunuo Jiawen kenapa? Jiawan mabuk. Lalu tidak sengaja kepalanya terbentur. Sudah masuk ruang operasi cukup lama. Tidak ada bahaya jiwa kan? Aku juga tidak tahu. Kok bisa begini? Paman Bibi. Minum kopi dulu biar segar. Terima kasih. Jiawen belum keluar. Jiawen kecelakaan, cepat ikut aku. Paman Suniwa Bibi. Sinran mau menjenguk Jiawen. Kamu tidak diterima di sini. Bolehkah aku melihatnya sebentar? Sebentar saja, aku mohon, boleh tidak? Lupakan saja mimpimu. Kalau bukan karena kamu, Jiawen tidak akan seperti ini. Pergi sana. Bibi jangan buru-buru marah, toh mereka pernah suami istri. Time kamu. Kamu siapa sih? Kamu tidak berhak bicara di sini. Kalian berdua adalah musuh keluarga kami. Anak laki-laki dan perempuanku, kalau bukan karena kalian, bagaimana bisa jadi seperti ini? Ada yang terluka, ada yang pergi, rumah tak lagi seperti rumah, keluarga tak lagi seperti keluarga. Sudahlah, jangan bertengkar lagi. Jiawen di dalam belum sadar, tenanglah. Bagaimana kondisi Jiawen sekarang? Sudah lepas dari bahaya maut, jangan terlalu khawatir. Tapi, kamu jangan tinggal di sini. Kehadiranmu di sini hanya akan memperburuk keadaan. Maaf ya, Dengar tidak? Kenapa kamu belum pergi juga? maaf. Pergi kau, pergi. Baiklah, Bu, kami pergi dulu. Suniwa. Sunwo dan Sinran sebenarnya bukan orang jahat. Ngapain juga bicara senaknya? Aku sedih melihat Jiawen dan Jialin. Kalau mau tanya siapa yang salah dalam situasi seperti ini, kamu adalah biang keladinya. Masalah perasaan. Biarkan mereka memilih sendiri, baru bisa bahagia. Kalau kamu menghalangi, malah akan lebih buruk. Baiklah. Yang satu sudah pergi. Yang satu lagi terbaring di ruang perawatan. Kamu senang sekarang? Kamu sama sekali tidak mengerti. Kamu introspeksi diri saja. Sudah larut. Pergi tidur sebentar. Aku tidak bisa tidur. Sudah seminggu. Dia belum juga sadar. Lautan bilang Jiawen tidak apa-apa, dia akan bangun. Lihat saja,
Dia tidak ada masalah lain, tenanglah. Shinran. Jawan. Jawan, peganlah. Ibu. Peganglah. Ayah. Xiaowan, Shinran mana? Bu, Shinran pergi kemana? Aku ingin kamu membujuk Jawan agar dia mau bekerja sama dengan pengobatan. Sekarang dia hanya mendengarkanmu. Jika kamu membantuku, aku akan membalasnya berlipat ganda. Tenang saja, aku akan merawatnya. Jangan pura-pura suci jika di dalam perutmu bukan anaknya Jawan. Maaf. Sudah tidak ada. Aku terjatuh dan anaknya tidak bisa diselamatkan. Jadi mulai sekarang, aku tidak ada hubungannya lagi dengan keluarga Ding. Kalian pulang saja. Kamu masih sama seperti dulu, tidak patuh. Shinran. Kamu pergi kemana? Kamu tahu aku sedang mencarimu? Aku merindukanmu. Minum bubur ini, biar cepat sembuh. Aku takut minum terlalu banyak akan jadi gemuk. Nanti kamu tidak mau aku lagi. Sudahlah, jangan nakal. Hati-hati. Enak tidak? Sepertinya kamu tidak perlu disuntik lagi. Ada istrimu di sini. Penyakitmu sudah hampir sembuh. Nanti tidak perlu dokter lagi. Lalu aku bisikan sesuatu. Aku juga pernah membagikan postinganmu di Weibo itu. Terima kasih. Xiaowan, makan siang. Kalian makan dulu. Aku tunggu Shinran datang baru makan. Dia tidak akan datang. Apa maksudmu? Ini suratnya untukmu. Jawan, aku sangat senang melihatmu semakin pulih setiap hari. Tapi, ini juga berarti hari perpisahan kita semakin dekat. Selama ini aku banyak berpikir. Masa laluku. Meskipun kamu bisa menerima dan memaafkan, tapi aku tidak bisa memaafkan diriku sendiri. Aku tidak bisa melewati batasan di dalam hatiku. Jadi sekarang aku sudah tidak bisa hidup tenang bersamamu.
Maafkan aku. Aku bukan istri yang baik. Bahkan, bukan ibu yang baik. Aku tidak bisa melindungi Xiao Douya kita. Dia sudah pergi dengan tenang ke dunia lain. Mungkin ini pertanda bahwa takdir kita sudah berakhir. Ayo kita cerai. Bertemu denganmu, mencintaimu, memilikimu. Aku sudah sangat puas. Aku sudah memiliki kebahagiaan. Terbesar yang bisa kumiliki. Jangan mencariku. Jaga dirimu baik-baik. Shinran. Kamu benar-benar sudah memikirkannya matang-matang, membesarkan anak ini sendirian. Tidak apa-apa, Bu. Mulai sekarang, Shinran tidak akan sendirian lagi. Beberapa tahun terakhir karena ibu, kamu sudah banyak menderita. Tenang saja, mulai sekarang, aku akan berusaha sekuat tenaga untuk melindungimu. Terima kasih, Bu. Ayo cepat makan. Ranran, kami semua mendukungmu. Ya, terima kasih. Makan. Pak Ding, Bos Lin, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk menghadiri kompetisi kami. Semoga di akhir kompetisi nanti, kalian bisa memberikan masukan berharga. Terima kasih. Pak Ding, ini jadwal hari ini. Dan juga daftar pemenang serta foto karya. Saya lihat lebih dahulu. Baik, masih. Baik. Yang Shinran. Mungkin hanya kebetulan nama sama. Tidak mungkin segitunya, kan? Jawen mana? Lihat, dia sudah kembali. Jawen, waktunya masuk. Sebentar lagi kamu akan tahu siapa itu. Ayo, kita masuk. Baik, ayo. Xiao Douya. Hati-hati, Xiao Douya. Xiao Douya, cepat ke sini. Jangan lari-lari, nanti kami tidak bisa menemukanmu, ya? Pintar sekali. Jawen. Ayah. Lihat, begitu kami menyebut Jawen, dia langsung tahu itu ayah. Ayah ada di sini. Kakak. Shinran mana? Ranran ada di sana. Selamat ya. Terima kasih. Shinran.